Hai teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini aku bakal mengupdate hasil dari stek adenium. Umurnya ini 3 hari teman-teman. Jadi setiap 3 hari, 6 hari, 9 hari, 12 hari aku bakal mengupdate-nya terus. Nah, jadi untuk di 3 hari stek adenium keadaannya seperti ini. Banyak daun yang menguning. Ini wajar karena memang stek adenium yang kita lakukan di kesempatan kali ini kita pakai daun pol teman-teman, jadi kita tidak membuang sama sekali daunnya. Dan di 3 hari teman-teman bakal mendapatkan stek adenium itu daunnya kekuningan seperti ini. Dan apa yang harus kita lakukan untuk tindakan selanjutnya? Sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube aku. Share juga buat teman-teman kalian yang memang suka bertanam seperti aku. Oke, jadi untuk tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah membuang ataupun mencopot semua daun-daun kuning ini. Jadi biar cepet aja kerjanya teman-teman. Harusnya itu 2 hari lagi dia rontok, tapi karena memang kita rontokkan terus, ini lebih cepat aja kerjanya teman-teman. Nah, jadi untuk bunga-bunga yang ada masih kuncup-kuncup ini, kalau misalkan kita stek seperti ini, dia itu bakal tetap mekar teman-teman. Tapi untuk bunga-bunga yang lagi mekar, kita potong, kita stek, itu otomatis dia bakal layu. Tapi kalau misalkan untuk bunga-bunga yang masih kuncup, itu dipastikan bakal mekar teman-teman, walaupun dia itu belum berakar. Karena memang aku juga pernah coba seperti ini, itu semuanya berbunga. Oke, baik. Jadi si daun kuning ini bakal terjadi sampai 10 hari itu bakal ada daun kuning terus. Dan terkadang ada juga beberapa batang seperti sebelumnya aku stek seperti ini, ada juga beberapa batang itu yang memang benar-benar botak teman-teman, jadi sama seperti kita pruning. Nah, jadi ada juga beberapa yang memang hanya setengah rontoknya, tapi ada beberapa yang memang full rontoknya teman-teman. Itu tergantung dari si batang adenium itu sendiri. Nah, jadi untuk di 3 hari aku belum melakukan penyiraman. Media tanahnya ini masih basah, dan juga kemarin terjadi hujan. Walaupun ini tidak kena hujan, tapi gerimis-gerimis itu karena angin, kayaknya keciprat juga deh sedikit teman-teman. Harusnya itu di 3 hari media tanahnya itu udah agak kering dan itu bisa disiram untuk di hari keempatnya. Tapi ini media tanahnya masih lembab dan aku tidak melakukan penyiraman. Karena kalau misalkan media tanahnya seperti ini, apabila teman-teman melakukan penyiraman, itu fix itu bakal terjadi pembusukan. Oke, ini ada beberapa daun yang aku paksa jatuh. Nah teman-teman, ini dia untuk daun yang sudah aku buang. Dan ini untuk 2 hari kemudian ini bakal ada daun-daun menguning lagi loh. Jadi bener-bener di mereka itu bakal kuning terus sampai 2 minggu. Jadi di 2 minggu kemudian kalau ada sisa daun, berarti itulah dia daun yang selamat. Kalau misalkan tidak musim hujan, di hari keempat itu teman-teman boleh langsung menempatkan di area yang full sinar matahari, itu nggak apa-apa. Itu lebih baik untuk media tanahnya itu cepat kering. Tapi kalau misalkan hujan itu jangan. Lebih baik teman-teman menempatkan di area yang terkena cahaya sinar matahari tapi tidak terkena hujan. Contohnya di teras samping seperti aku ini, hanya terkena cahaya sinar matahari itu sekitaran 3 jam atau 4 jam aja. Oke, kita lihat lagi untuk lebih dekat. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini untuk bunganya, ini bunga baru, bukan bunga baru. Jadi bunga setengah mekar dulu, ini udah full mekar. Jadi kemarin itu kayak kuncup seperti yang aku pegang tadi, dan di hari ketiga dia sudah mulai mekar. Jadi kalau misalkan udah yang mekar, itu dia nggak bakal mekar lagi, tapi layu, menghitam dan jatuh. Tapi yang masih pucuk-pucuk itu teman-teman, itu bakal mekar semuanya. Tuh, jadi ini ada yang panjang satu, kayaknya besoknya ini bakal aku potong yang panjang ini. Jadi agak sedikit susah dia berdirinya ya, kecuali kita melakukan pengikatan
aku lakuin pengikatan aja kali besok ya, jangan dipotong. Oke teman-teman, di sini aku juga mau ngasih lihat beberapa koleksi penanaman benih. Ini adalah bibit tomat. Tomatnya aku ambil di kulkas, aku potong-potong, langsung aku tebarin aja. Di next video aku juga bakal mengupdate-nya untuk kalian semuanya. Dan di sini aku juga punya tanaman cabai di kulkas, aku ambil ya, aku lempar dan alhamdulillah tumbuh. Dan aku baru selesai melakukan pemotongan pucuk pada si cabai supaya dia itu bisa mendapatkan 2 cabang baru, dan alhamdulillah ini sudah menghasilkan cabang baru. Dan untuk hasil beberapa minggu kemudian itu bakal seperti ini, punya 2 cabang, yang pastinya dengan 2 cabang ini bisa membuat cabai itu lebih banyak buahnya lagi nanti. Dan ini sebenarnya sudah saatnya pindah ke pot teman-teman, ataupun ke tanah, karena polybagnya itu udah kecil. Dan untuk di cup-cup kecil ini kalau aku nggak salah apa ya isinya ya, tanaman cabai, oh no, tanaman terong deh kayaknya nih. Tanaman terong usianya tuh 2 atau 3 hari teman-teman. Jadi ini sudah kering media tanahnya, langsung aku kasih siram sedikit. Dan untuk cup ini untuk bawahnya itu sudah dilobangi ya teman-teman. Jadi mau disiram sebanyak mungkin, ini bakal keluar terus airnya, tidak bakal tergenang. Oke, kita intip untuk yang di sampingnya. Yang di samping ini kalau aku nggak salah apa ya, aku lupa lagi apa, kayaknya sih cabai deh teman-teman, bibit cabai deh kayaknya. Iya bener. Oke, aku siram aja dikit ya, nanti kalau udah keluar daun ketahuan, karena memang banyak sekali bibit-bibit yang aku tanam teman-teman. Terkadang aku juga lupa, ada sebagian yang aku bikin video, ada juga sebagian enggak teman-teman. Jadi bikinnya itu pada saat jadi, terkadang udah ada pohon cabai, jadi terkadang udah aku bikin tapi di galeri juga hilang, kehapus, jadi nggak berhasil kontennya, jadi nggak aku upload. Nah ini untuk sirih gading. Sirih gading ini sudah banyak sekali melahirkan anakan-anakannya teman-teman. Hampir di toko ada beberapa pot, di dalam rumah ada beberapa pot, banyak sekali deh pokoknya teman-teman. Jadi ini adalah induknya. Dan setelah ada daun seperti ini, aku potong daunnya dan aku menempatkan di area pakai pot yang ada airnya teman-teman. Jadi seperti ini. Dan biasanya aku meletakkan di sudut-sudut rumah ataupun di atas meja teman-teman. Tuh. Jadi ada beberapa yang kemarin pada saat aku melakukan ganti air, itu ada yang terjadi pembusukan teman-teman. Aku juga kurang tahu kenapa, tapi bakal aku cari tahu dan aku harus tahu. Oke, ini dia. Ini bunganya cantik banget. Bukan bunga sih, lebih ke kayak daun ya teman-teman. Apalagi kita tempatkan di area dapur itu bakal cantik pol. Oke, ini juga ada koleksi aku. Ini di dalam rumah teman-teman. Jadi sebelumnya aku menempatkan dia aglonema, anakan aglonema ini di luar, tapi kok lambat bangunnya, kok lambat. Jadi aku tempatkan di area rumah aja, yang memang mereka itu terkena cahaya sinar matahari itu dari pantulan kaca rumah aja. Dan masya Allah mereka mengeluarkan daun-daun baru teman-teman. Jadi mereka sudah berkembang, alhamdulillah. Oke, jadi anakan ini aku nanamnya itu dari ini ya teman-teman, dari pemotongan kecil-kecil dulunya. Teman-teman boleh cek videonya juga ada. Oke, baik. Jadi aglonema ini adalah tanaman terakhir di video ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.